nomor 1 adalah apa saja metode mengenai sampling audit, lalu menjelaskan atau memberikan penjelasan serta apa yang kita ketahui mengenai metode sampling. Nah, metode sampling itu ada dua, yaitu statistik dan non-statistik. Dalam statistik, metode ini disebut dengan istilah metode pemilihan secara acak atau random sampling, yaitu cara pemilihan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unsur di dalam populasi mempunyai kemungkinan yang tidak sama untuk dipilih menjadi sampel. Dan tahap-tahapannya ada 6 cara, yaitu tentukan populasi dan unit sampling yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah menentukan ukuran sampel dari model secara eksplisit untuk mengakui faktor yang relevan. Lalu yang ketiga adalah memilih sampel acak yang representatif. Yang keempat adalah terapkan prosedur audit. Dan yang kelima, mengetahui serta mengevaluasi hasil statistik dan pertimbangan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah dokumen kesimpulan. Lalu yang non-statistik, yaitu metode pemilihan sampel non-statistik adalah suatu cara pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan pribadi auditor. Misalnya, akan memeriksa seluruh pos persediaan yang mempunyai saldo 1 juta atau lebih. Metode ini paling digunakan di dalam audit meskipun oleh auditor yang mengetahui cara-cara statistik. Tahapan-tahapannya adalah ada 6 juga. Yang pertama itu menentukan populasi dan unit sampling. Yang kedua adalah menentukan pertimbangan implisit untuk mengakui faktor yang relevan. Nomor 3 adalah memilih sampel acak yang representatif juga. Dan yang keempat, terapkan prosedur audit. Yang kelima, mengevaluasi hasil pertimbangan yang dilakukan. Dan yang keenam adalah dokumen kesimpulan. Nomor 2 adalah apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sampling atau ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel juga sama, yaitu meskipun tidak dinyatakan secara non-statistik, penentuan tersebut adalah pertama, menentukan ukuran sampel, yang kedua menentukan metode pemilihan sampel, dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil sampling. Untuk menentukan ukuran sampel, determinan utama dari ukuran sampel dalam sampling non-statistik adalah yang pertama, resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah. Yang kedua adalah tingkat deviasi bisa ditoleransi. Dan yang ketiga adalah tingkat deviasi populasi diharapkan untuk setiap atribut. Nah, lalu yang menentukan metode pemilihan sampel dalam sampling non-statistik, selain metode nomor acak dan metode sistematik, auditor bisa juga menggunakan sampling block atau sampling sembarang. Yang pertama adalah sampling block. Metode ini terdiri dari pemilihan transaksi yang serupa yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah sampling sembarang. Metode ini menyangkut pemilihan unsur-unsur sekenanya tanpa memperhatikan nomor dokumen, jumlah, atau hal lainnya. Dalam metode ini, auditor bisa secara sembarang memilih 50 faktor yang disimpan dalam suatu arsip. Apabila dia bisa dapat dihadirkan dalam melakukan pemilihan, maka sampel bisa mewakili populasi. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil sampling. Dalam sampling non-statistik, auditor tidak mungkin menentukan. Yang pertama adalah batas atas deviasi. Yang kedua adalah secara statistik menentukan cadangan untuk resiko sampling yang berhubungan dengan suatu hasil sampel dan resiko penentuan resiko pengendalian terlalu rendah tertentu. Nah, namun auditor harus mengaitkan tingkat deviasi yang ditemukan dalam sampel dengan tingkat yang bisa ditoleransi. Lalu yang bersangkutan dalam menentukan ukuran sampel, selisihnya bisa dipandang sebagai suatu cadangan untuk resiko sampling. Nomor 3 adalah menentukan jumlah debitur yang ada pada sampling dan bagaimana cara kami melakukan sampling atas akun piutang tersebut sehingga sampling kami mewakili populasi. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita simak gambar yang satu